Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illa fi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Shadaqul azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan batiniah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui segala apa yang terjadi di dunia ini, yang semuanya adalah sifatnya fata morgana, dan ini tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Semua amal yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kita masing-masing. Amaliah-amaliah yang ada pada diri kita sekarang ini, secara langsung maupun tidak langsung, di dunia maupun di akhirat, akan mendapatkan suatu apa yang dinamakan azab. Dunia dapat azab, akhirat dapat azab, neraka belum selesai azabnya, masih diperhitungkan lagi. Ini amaliah yang su'ul. Husnul amalnya ada segala sesuatu pasti akan mendapatkan rahmat. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Mereka yang ahli ibadah, ahli di dalam thariqah, ahli di dalam suatu kebaikan, maka mereka akan mendapatkan hal jazazul ihsanu ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali ilal ihsan, kecuali kebaikan pula. Ini yang sering kita rasakan, apa yang sering kita lakukan. Sebaliknya, bukan kebaikan saja, kejahatan pun tidak ada suatu nilai kejahatan yang dia lakukan, menanam benih kejahatan, balasannya apa? Juga adalah kejahatan pula. Maka dari itu, pertahankan diri kita dengan sekesta-sekesta yang ada di dalam menghadapi segala apa yang Allah berikan kepada kita dengan husnul khatimah. Di balik ini semua, mereka ada orang yang tetap mempertahankan dengan kejahatannya, kemunafikannya, kezalimannya, kebrutalannya, kemaksiatannya. Mereka itu nanti akan dibagi menjadi 5 golongan. Golongan orang yang mendapatkan siksa azab neraka yang paling berat, azabun azim, yaitu azab yang paling berat. Siapakah itu? Yang pertama adalah golongan orang yang syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mereka yang murtad, keluar dari Islam, tidak percaya dengan Allah dan bahkan mempersekutukan Allah, ini mereka akan mendapatkan azab yang paling berat, azabun azim, di mana? Di neraka. Makanya jangan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan niat yang benar-benar niat akhlakul karimah. Jangan sampai kita tertanamkan niat yaitu su'ul amal, yaitu hal-hal yang akan mencelakai kita sendiri. Yang kedua adalah golongan berilmu tapi tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan. Golongan-golongan ini adalah golongan-golongan orang-orang yang lawannya daripada hal yang harus disampaikan. Punya ilmu kagak mau nyampein. Punya ilmu dimakan sendiri, punya ilmu dipakai sendiri, tidak mau dia menyampaikan. Mereka inilah golongan hamba Allah yang akan dimurkai Allah, golongan hamba Allah yang benar-benar akan dilaknatullah. Pada sebaik-baiknya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah apa? Orang itu mau belajar dengan agama Islam, belajar tentang ilmu-ilmu Islam, belajar tentang Al-Quran, dan mengajarkan, kemudian mengajarkan daripada inti-inti dan firman dalam Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar peranan-peranan yang penting yang harus kita satukan. Begitu besar suatu hal yang harus kita prioritaskan. Tanpa pandang peduli si A, si B, si C.
yang kaya maupun si miskin, semuanya tergantung daripada amal-amal kita masing-masing. Yang ketiga adalah golongan orang munafik. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati narut wal kufar nar jahannam khalidina fiha ya hasbuhum wa la'anahumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah. Golongan al munafiqina wal munafiqati, munafik laki-laki maupun munafik perempuan, wal kufar dan orang kufur. Nar jahannam, tempatnya di neraka jahannam, ya hasbuhum, dan itu adalah suatu hal yang pantas buat mereka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, begitu ngerinya azab. Sampai Allah keluar dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara wa quduhun nasi wal hijarah ala malaikatu ghiladun sidatul la yusur. Semua ini kita diharapkan atau diharuskan kalau bisa menjaga keluarga kita dan segala apa yang dinamakan azab api neraka. Azab yang sangat pedih. Malaikat-malaikatnya adalah malaikat yang taat bakti tapi tidak kenal ampun di dalam gebukin kita, di dalam kekerasan, di dalam suatu kekasaran terhadap mereka-mereka yang disuruh azab Allah. Disuruh Allah untuk mengazab. Maka dari itu tidak ada gemeng-gemeng, gak ada pengecualian, gak ada keistimewaan di sini, semua disamakan sama. Yang keempat adalah golongan orang yang tidak mau membayar zakat. Wa aqimus shalah wa tuz zakata. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Tidak mau ini bayar zakat. Zakatnya disembunyi-sembunyiin. Padahal orang ini kalau orang beriman yaitu apa? Lakukan, dia banyak keluar zakat. Dan banyak sekali zakat, dengan kita zakat Allah akan tambahkan. La azidannakum. Dalam suatu hadis juga disebutkan, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Instal rizqa mis sedekati. Prioritaskan yaitu apa namakan sedekah. Karena sedekah ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dinomorduakan. Sedekah ini merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang tidak bisa diakhirkan, harus diawalkan. Sebagaimana aqimis shalah wa tuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Sudah tidak bisa dipisahkan. Salat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama mereka-mereka yang rukuk. Ma'asyiral muslimin muslimat rahman. Yang kelima, golongan orang yang mencampur adukan halal dan haram. Kalau sudah haram ya haram, halal ya halal, jangan dicampur adukkan. Yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal, atau sebaliknya. Semua atas merupakan suatu ide dari mereka masing-masing, bukan karena kehendak Allah. Mari, kalau kita tahu 5 ini golongan mereka yang mendapatkan azab yang paling pedih, azabun azim, maka bagaimana kita mensikapi semua ini supaya kita terjauhkan dari semua ini? Bagaimana kita berusaha? Caranya gimana? Bagaimana caranya kita berusaha? Jangan memberikan suatu pembesaran dalam kezaliman kita. Jangan memperbesar kemunafikan yang ada pada diri kita. Semua lakukanlah dengan suatu hal yang benar-benar adil. Adil di mata Allah, adil di mata kita. Semua dilakukan secara baik, agar kita terbentuklah suatu iman yang sebenar-benarnya utuhnya iman. Bukan iman-iman yang kerdil. Iman yang akan membawa kita menjadi apa? Ladang kemaksiatan. Iman ini membawa kita bukan imannya, tapi justru membawa ladang kemaksiatan. Kenapa? Karena bukan iman kepada Allah, tetapi iman kepada iblis. Banyak orang yang beriman, mengembangkan iman, banyak iman kepada siapa? Iman kepada Allah, bagus. Iman kepada iblis, ini pertanyaannya. Maka dari itu sekarang banyak sekali mereka
yang menomorsatukan segala apa yang berbau instan. Minta kaya instan, minta segala sesuatu instan, minta ini instan. Pokoknya minta segala sesuatu pengennya cepat. Tidak mau diperlambat, pengennya semuanya oke, tidak mau dipersulit. Terus bagaimana kita hidup di dunia ini? Hidup dunia ini ada tempatnya ujian. Dunia adalah fata morgana, tidak bisa kekal abadi selama. Ini yang harus kita prioritaskan, kita pikirkan sekarang. Jangan jadikan ini menjadi suatu tameng yang gak ada gunanya sama sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita semua. Dan kita jadikan sebagai hamba Allah istiqomah dalam ibadah, rajin dalam ibadah, mendirikan sholat aqimus sholat wa tuz zakat wa dzakatinul qaimah. Merupakan suatu hal yang paling utama, suatu hal yang prioritas. Jangan jadikan iman kita lemah di mata siapapun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.